Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, binikmati kita timus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu Ikhwan Akhwat sekalian, Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam bincang buku Muhammad Sang Guru meneladani 40 metode pendidikan Nabi karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Pada malam hari ini kita sudah di episode keempat ya. Tidak terasa kita sudah 1 bulan menjalankan program ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman sehingga tanpa halangan kita bisa menghadiri forum kajian pada malam hari ini. Salawat dan juga salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya, kepada sahabatnya, dan kita mengharapkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Oke, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat sekalian, mudah-mudahan kita sehat dimanapun kita berada ya, karena saat ini kita sudah memasuki musim hujan. Banyak saudara-saudara kita yang sudah tumbang gitu ya, sedang sakit, kita juga bisa mendoakan sama saudara kita supaya bisa selalu diberikan kesehatan seperti sedia kala dan bisa berkegiatan dengan baik. Oke, kemudian kemarin di pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang ini ya, kewajiban menuntut ilmu, kemudian juga ilmu apa saja yang perlu kita pelajari dari syair Syekh Zainuri Al-Malibari gitu ya. Kemudian juga ada kecaman Rasulullah terhadap ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian apa saja sih ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang tercela. Kemudian di pekan ketiga kemarin juga kita ada kisah ya tentang pemuda Hazabiroh yang seumuran gitu ya, menginap di rumah Rasulullah selama 20 malam gitu. Oke, kemudian di episode keempat kali ini juga kita dibersamai oleh Ustadz Evan yang kita nanti-nantikan juga ilmunya dan bagaimana metode Nabi Muhammad dalam mendidik seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Ustadz Evan. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita kembali di agenda belajar mendidik dari teladan terbaik, bincang buku Muhammad Sang Guru atau Ar-Rasul Al-Muallim, kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pendidik guru terbaik umat serta teladan terbaik umat. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian, ahlan wa sahlan. Semoga pertemuan kita hari ini dan sebelum-sebelumnya bisa menjadi ilmu dan manfaat bagi kita semua. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ah Hamzah tadi bahwa kita sudah 1 bulan ya, tak terasa 4 pertemuan, walaupun masih panjang. Kitab ini sendiri, kitab Ar-Rasul Mu'alim, mengumpulkan beberapa hadis terpilih yang disusun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dari kitab-kitab Kutubus Sittah atau 6 kitab induk dari hadis, kemudian mengambil poin-poin yang berkaitan dengan pendidikan seperti itu. Beliau sendiri dalam kitab ini untuk hadis-hadis mengumpulkan sampai 137 hadis seperti itu. Dan insya Allah kita akan tetap istiqomah belajar dan semoga ini semua bisa menjadi wasilah kita dalam
memberikan manfaat bagi umat seperti itu. Baik Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian, kita sekilas terkait dengan pertemuan yang lalu. Kemarin ada 3 hadis, yaitu hadis kelima, hadis keenam, dan hadis ke-7. Hadis kelima berkaitan dengan menuntut ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, dan ini sudah kita sampaikan bahwa kata muslim itu tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga laki-laki dan perempuan. Kemudian tadi sudah disebutkan 3 ilmu yang wajib dipelajari berdasarkan syair Zainuddin Al-Malibari, yaitu akidah, syariat atau tusah itu ta'atan, bisa kita artikan syariat, kemudian akhlak. Kemudian hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la yashba wa min du'ain la yustajabu lah. Ini adalah doa agar kita semua terhindar dari 4 hal: ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, nafsu yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak terjawab. Lalu ada 4 jenis ilmu yang tidak bermanfaat, kemarin juga sudah. Lalu ada hadis ke-7. Nah, di sini saya izin mengkoreksi apa yang kemarin saya sampaikan, yaitu saya salah berkaitan dengan teks bahasa Arabnya. Ketika Malik bin Huwairis itu menyebutkan remaja seusia, itu dalam bahasa Arabnya nahnu sababatun mutaqaribun. Ya, kemarin saya menyebutkannya hazawirah, dan itu nanti ada hadis lain yang berkaitan dengan hazawirah, dan bukan hadis ini. Adapun di hadis ini adalah nahnu sababatun mutaqaribun. Kami adalah pemuda yang usianya berdekatan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas kekeliruan kemarin, sekaligus menambahkan PPT berkaitan dengan teks bahasa Arabnya. Mengingat kemarin kami tidak menyertakan teks bahasa Arabnya di hadis yang ke-7 ya, berkaitan dengan hadis yang ke-7. Baik, kita lanjutkan pertemuan keempat pada hari ini, dan sebagai pengingat bagi kita semua bahwa ada tanda di bagian kiri bawah. Apabila tandanya berwarna hijau toska atau biru toska ini, maka ini merupakan sumber primer dari kitab Ar-Rasul Mu'alim sendiri atau buku Muhammad Sang Guru dengan beberapa versinya. Adapun jika berwarna orange, ini hanya memperkaya pembahasan, bisa berasal dari buku atau sumber-sumber yang lain. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hadis ke-8. Masih berkaitan dengan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik. Hadis ke-8 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasrudu kasar dikum hadza. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara tergesa-gesa sebagaimana yang kalian lakukan, yang biasa kalian lakukan. Walakin kalamu bikalamin baik, dengan kalam atau dengan ucapan yang bayin atau jelas, pas, sehingga setiap apa yang beliau sampaikan itu lugas dan jelas. Yahfazuhu man jalasa ilaihi, sehingga orang yang duduk di majelis beliau dengan mudah menghafal ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan kita lanjutkan dengan hadis ke-9, adapun penjelasannya setelah kedua hadis tadi, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'idu al-kalimata salatan litaqala anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Anas bin Malik, beliau selalu mengulang-ulang ucapannya sebanyak 3 kali agar dapat dipahami. Litaqala anhu. Kedua hadis ini sama-sama hadis riwayat Tirmidzi yang dikumpulkan beliau dalam kitab Syama'il, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah. Nah, kemudian ada penjelasan berkaitan dengan nomor-nomor tadi ya. Yang pertama,
berkaitan la yasrudu kasardikum hadza. Apa yang dimaksudkan yasrudu? Ai maka nayati bil kalami mutatabian yastajil bih. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak berbicara dengan tergesa-gesa, mutatabian atau beruntun-runtun, sehingga tergesa-gesa. Fa innahu idza kana kadzalika, seandainya perkataan itu bersifat bukan kepada Rasulullah ya. Innahu ini bukan merujuk kepada Rasulullah, tetapi kalau kalam itu bergesa-gesa, yurisula besan ala sami'in, akan sulit dipahami oleh orang-orang yang meninggalkan kesan yang tidak baik bagi para pendengar. Wala yumakinuhum min fahmihi wa hifzihi, dan menjadi tidak mudah untuk difahami dan juga dihafalkan. Sehingga Rasulullah SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau berbicara tidak dengan mutatabian atau dengan tergesa-gesa, tidak beruntun dan tergesa-gesa. Beliau menyampaikan dengan bayyin, jelas, dan juga fasih, ya, tegas, tidak tergesa-gesa. Kemudian yang bagian kedua, mohon maaf, bagian ketiga ini kenapa langsung ke 2, 3 poinnya, karena nomor satunya berkaitan dengan hadisnya ya, yaitu riwayat Tirmidzi. Adapun poin ketiga untuk walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyinin faslin. Apa maksudnya kalamin bayyinin faslin? Ai zahirin wadihin mafsulin. Zahir itu nampak, wadih itu jelas, mafsul itu terpisah-pisah. Mutamayyizin ba'duhu min ba'din. Tidak tercampur antara satu dengan lainnya atau rinci. Bihaisu yatabayyanu man yasma'uhu. Maka menjadi mudah ketika orang ingin mendengar. Wa yumakinu adduhu law aroda adduhu. Dan mudah ketika diulang seandainya Rasulullah akan mengulangnya. Wa hadza ad'a li hifdzihi wa rusukhihi. Maka ini juga mudah untuk dihafalkan atau difahami fi dhihni as-sami, di dalam benak para pendengar. Idza yatarawahu tarawiyan, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meriwayatkan, seandainya para sahabat ini ingin meriwayatkan juga mudah. Falatab kofihi subhatun wala, sehingga tidak terdapat di dalamnya subhat atau keraguan, kurang lebih artinya adalah kerancuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan jelas, kemudian tidak tercampur satu sama lain, sehingga mudah dihafal, mudah difahami, mudah lang, dan tidak menjadi keraguan atau tidak menjadi kerancuan, seperti itu. Yang kelima berkaitan dengan perkataan Anas bin Malik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang sebanyak 3 kali. Yoidu al kalimah ta salah sa'laan, yaitu ailit lituf hama anhu, sehingga mudah difahami. Wa tasbuta fi dhihni sami'in, sebagaimana yang tadi, sangat mudah atau menetap di dalam benak para pendengar. Wa dzalika likamalihi hidayah, atau untuk melengkapi hidayah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya secara umum. Wabil muta'allimin, peserta didiknya atau murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yadullu hadzal hadis as-sarif, dan hadis yang mulia ini menunjukkan ala annahu lil mu'allim, sesungguhnya selayaknya bagi seorang guru, seorang pendidik, ayyatamahal fi takririhi, untuk
pelan dalam menjelaskan sesuatu lama yu'allim ketika sedang mengajar. Wayabdula al-jahda fi bayani, dan mengerahkan usaha untuk menjelaskan, wa yu'idahu hatta yufhama anhu, dan mengulang-ulang, tidak ragu untuk mengulang-ulang agar mudah dipahami. Ini ya, ini adalah terjemahan dari nomor 2, 3, dan 5 tadi. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pendidik tidak cukup hanya dengan memiliki ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang banyak di dalam benaknya atau punya semangat, tetapi juga memerlukan teknik-teknik khusus dalam menyampaikan sesuatu. Dan ini menunjukkan juga bahwa pendidik perlu memiliki public speaking yang baik atau kemampuan berbicara serta komunikasi yang baik. Dan ini ada salah satu tambahan berkaitan dengan public speaking yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Ini ada 2 video dari orang yang sama. Beliau orang Vietnam yang membagikan konten-kontennya berkaitan dengan public speaking. Bisa kita simak sama-sama, semoga bisa kita mendapatkan sebentar ya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari sini. Important. If I start talking about vocal foundations and I teach you from rate of speech all the way through to volume, and then after that we go into pitch and melody, and then we also move into tonality, and I speak about the importance of expanding your full range, what happens after a while is you can't hold on to any of the knowledge that I've shared. You can't hang on to any of it. Because I'm not pausing, meaning you're not processing. And if you don't process, there's no clarity. Whereas every single time I pause up here, you're processing. Notice how you're processing again. Now, if you pause after an emotion, it makes the emotion more powerful. You leave time for the emotion to linger. The next thing it does is it gets rid of the ums and the ahs. When we're uncomfortable with, you want to fill it with non-words, which are the sounds we make, and then we fill it with words, like, so, do you know what I mean, and that's because you're just uncomfortable with the pause. Itu salah satu mungkin barangkali di video yang di layar Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat sekalian agak nge-lag ya. Tapi nanti juga kami jelaskan tambah. The trap that most people fall for is when they speak, they get stuck in a default rate of speech. I'll be dramatic here. I get stuck at a 2. Watch what happens to your brains automatically if I just, hi, everyone, it's great to be here. You start to feel a pain. So if you get stuck in a slow default rate of speech, not influential, nor is it impactful. But then again, I used to do this because I'm part Vietnamese and I speak really quickly. Hi, everyone, really good to be here. Can't wait to take you through Vocal Foundation. It's going to be amazing. We're going to learn 5 vocal foundations. You're thinking, do Asian South Australians breathe? Really interesting now, because if we go to about a 6, hi everyone, really excited to be here to take you through the vocal foundations for the next couple of days. And as we learn the vocal foundations, what you start to realize in your own heads is what started out as being really engaging. Baik, Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat sekalian, saya juga bukan pakar di bidang public speaking ya, atau maestro di bidang ini. Hanya saja juga perlu sama-sama kita belajar. Kami sampaikan saja apa yang kami dapatkan, kemudian barangkali Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat sekalian juga malah lebih pandai dalam public speaking. Tapi berikut ada tips-tipsnya yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan, seperti itu. Mari kita perhatikan 2 hadis tadi. 2 hadis tadi bukan Rasulullah yang menyampaikan, tetapi Aisyah dan Anas bin Malik memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW berbicara, kemudian beliau menyampaikan kepada murid-muridnya. Aisyah menyampaikan kepada murid-muridnya, kemudian Anas bin Malik juga menyampaikan kepada murid-muridnya. Sehingga hadis ini sifatnya adalah hadis yang mereka perhatikan dari Rasulullah SAW.
bukan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan sendiri seperti itu. Yang pertama, penting oleh seorang pendidik untuk memiliki artikulasi, berbicara dengan jelas dan meyakinkan setiap kalimat atau kata disampaikan dengan jelas, tidak ragu-ragu atau salah seperti itu. Kemudian perlu memvariasikan nada suara atau nada bicara, dan ini sangat impactful sekali ketika public speaking secara langsung ya. Jadi kalau via Zoom seperti ini mungkin banyak biasanya seperti itu. Kemudian tempo atau pace juga perlu dimanfaatkan sebagai seorang pendidik, perlu mempermainkan tempo dalam menyampaikan sesuatu. Tempo yang cepat bisa menggugah semangat, adapun tempo yang lambat bisa untuk menggali pemaknaan seperti itu. Lalu kontrol volume, tipsnya salah satunya adalah dapat memecah keriuhan atau menggugah dengan secara tiba-tiba merendahkan volume atau meninggikan volume. Ini cocok sekali jika suasana pembelajaran tiba-tiba membosankan dan seterusnya, kita bisa mengubah volume tiba-tiba mengeraskan atau malah merendahkan. Dan terakhir, tidak perlu ragu untuk pause, berhenti sejenak, perlu untuk menjaga fokus, dan seringkali terjadi pada pembicara atau pemateri ketika pause itu kurang nyaman seperti itu, sehingga diisi dengan crunches tadi ya, seperti dan seterusnya. Ini juga saya sendiri beberapa kali dan seringkali malah melakukan hal tersebut. Maka ini statusnya kita sama-sama belajar bahwa seorang pendidik dalam menyampaikan ilmu atau pesan yang ingin disampaikan juga tidak henti belajar. Salah satunya adalah public speaking yang baik seperti itu. Dan ini kita dapatkan dari Rasulullah SAW yang salah satunya tadi, Rasulullah tidak tergesa-gesa, Rasulullah tidak terburu-buru, dan juga Rasulullah mengulang-ulang ucapan bahkan sampai 3 kali agar bisa difahami. Selanjutnya masih berkaitan dengan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tadi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sa'altu Khali Hindun, saya bertanya kepada saudara kerabatku Hindun bin Abi Hala, bahkan Nawasofan, sesungguhnya beliau ini Hindun bin Abi Halah ini sangat memperhatikan orang sehingga bisa mendeskripsikan sifat-sifatnya. Fakultu, maka Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menyampaikan, Sifli mantika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong jelaskan kepadaku sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berarti ini perkataan Hindun bin Abi Hala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mutawasilul ahzan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa bersedih. Nanti kita jelaskan mengapa disebut mutawasilul ahzan. Daimul fikrah, senantiasa berpikir. Laisat lahu raha. Rasulullah nampak tidak pernah istirahat. Tawilus sakti, banyak diamnya. La yatakallamu fi ghairi hajat. Rasulullah tidak berbicara kecuali sesuai kebutuhan. Yuftatihu al-kalama wa yuftatimuhu bismillahi ta'ala. Rasulullah SAW membuka ucapan dengan bismillah dan menutupnya dengan bismillah juga. Wa yatakallamu bijawami'il kalim. Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu dengan ringkas. Jawami'ul kalim ini nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut. Kalamuhu faslun, perkataannya itu jelas. La fudula wala taksir, tidak diperpanjang atau tidak bertele-tele, tapi juga tidak terlalu pendek. Laisa bil jafi wala mahir. Yu'azzimuhu an-ni'mah wa in daqat la yazumu minha syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperbesar atau memuji-muji kenikmatan. Rasulullah sangat
mensyukuri kenikmatan, dan seandainya wa in daqat la yadumu minha syai'an, seandainya merasakan sesuatu, Rasulullah SAW tidak mencelanya dan juga tidak memujinya secara berlebihan. Wala tak wala tubdi dunya wa ma kana laha fa idza ta'ud diyal haq lam yakum bi ghadabihi syai'un. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wala tubdibuhu dunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengutamakan dunia. Fa'idha tu'addiyal haq, seandainya ingin menegakkan kebenaran, lam yakum bighadabihi syai'un. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan kebenaran tanpa marah. Kita bisa baca artinya lebih lanjut di sini ya, dari penjelasan Hindun bin Abi Halah tadi. Ucapan beliau selalu padat, detail, jelas, tidak lebih dan tidak kurang, tidak kasar dan tidak merendahkan. Beliau selalu mensyukuri nikmat walau sedikit, sama sekali tidak pernah mencelanya. Beliau tidak pernah mencela dan memuji makanan. Urusan dunia beserta isinya tidak pernah membuat beliau marah. Jika kebenaran dilanggar, beliau tidak akan diam hingga kebenaran itu ditegakkan. Beliau juga tidak pernah marah dan tidak pula memperjuangkan kepentingan pribadi. Ketika menunjuk sesuatu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan seluruh telapak tangannya, jadi tidak menggunakan salah satu jari saja. Dalam keadaan takjub atau terkejut, beliau selalu membalik telapak tangan. Ketika berbicara, beliau terbiasa menggunakan tangan untuk memperjelas dengan cara memukul-mukulkan telapak tangan ke jari ibu kiri. Ketika marah, beliau berbalik dan berpaling. Ketika senang, beliau menundukkan pandangan. Tawa beliau adalah senyuman dan gigi beliau tampak seperti butiran salju. Ini yang dikatakan oleh Hindun bin Abi Halah, direkam oleh Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma dan disampaikan kepada kita. Hadisnya masih sama riwayat Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il. Ada beberapa penjelasan. Yang pertama berkaitan mutawasilul ahzan. Kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut senantiasa bersedih, mutawasilul ahzan? Di sini ada penjelasan dari Syekh Abdul Fattah Abu Qudah yang beliau juga menyampaikan dari beberapa ulama. Qala ulama, sebagian ulama berkata, laisal murad bihadza, maksud dari senantiasa sedih itu bukan at-ta'allum ala fautil makrub au husuli makruh. Beliau bukan sedih karena hilangnya harapan atau hasil dari kebencian min umuri dunia, dari perkara dunia. Fa in hadza lam yakun min hali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya ini bukanlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal murad, tetapi maksudnya adalah annahu kana daimul ihtimam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa fokus, ya, memperhatikan, wa tafkir, senantiasa memikirkan, fima yastaqbiluhu minal umur al-azimah, apa yang perkara besar yang akan datang berikutnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap atau dikatakan di dalam hadis ini sebagai mutawasilul azan, itu bukan bersedih karena hilangnya sesuatu atau karena hilang harapan dan seterusnya, tapi karena beliau itu selalu fokus terkait dengan apa yang akan datang, terkait dengan perkara-perkara yang besar, umur al-azimah. Wa su'unid dakwah ilallahi ta'ala, dan urusan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajal bin nas ilaiha wa idkhalihim fiha, dan upaya untuk melibatkan serta mengajak manusia di dalamnya, ma'ama huwa alaihi min jihadil musyrikin, salah satunya jihad melawan kaum musyrikin, wa ta'limil jahilin, atau mendidik orang-orang jahil, wal qiyam bi ibadatillahi ta'ala ala akbar wajhi, atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan berkaitan dengan
mutawasidul ahsan. Selanjutnya, tadi ada perkataan di dalam hadis tadi berkaitan dengan jawami'ul kalim atau perkataan yang ringkas namun memiliki makna yang banyak. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Budah, beliau juga memberikan contoh-contohnya. Banyak sekali contoh-contohnya, tidak hanya di sini, masih banyak lagi, namun karena kesediaan tempat di slide ini sehingga kami ringkas jadi 14 saja. Ayatakallamu sallallahu alaihi wasallam bil kalimat al-qalilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan sesuatu dengan kalimat-kalimat yang sedikit, kata-kata yang sedikit, al-jami'atu lil makna, tetapi memiliki makna yang sangat agung, sangat banyak. Al-azimah al-kasir, yang sangat banyak dan sangat bermakna seperti itu. Mislu diantaranya adalah sebagaimana 14 ini. Ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Di sini cukup panjang disyarah oleh beberapa ulama. Imam Bukhari juga menempatkan hadis ini di dalam Kitabul Ilmi, dan penjelasannya bisa cukup panjang. Juga Imam Nawawi rahimahullah wa qauli ihfad billah yahfaduka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini juga salah satu jawami'ul kalimi. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Contoh 4 ini singkat tetapi maknanya juga panjang. Kemudian idlam tastahi fasna masika, seandainya kamu tidak tahu malu maka berbuatlah semaumu. Ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma yuribuka ila ma la yuribuka, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, innallaha thayyibun la yuqbala illa thayyiban, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang menyelamatkan muslim lain dari lisannya dan juga dari tangannya. Min husnul islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara kebaikan Islam bagi seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna atau tidak bermanfaat baginya. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini juga termasuk jawami'ul kalimi. Sesungguhnya perbuatan itu dinilai dari niat, dan innamal likulli imri'in ma, orang akan memiliki apa yang dia niatkan. Dan contoh-contoh hadis lain yang bisa kita dapatkan, dan ini membuat kita mudah menghafalkan sekaligus bisa menyampaikan sesuatu yang ringkas, yang singkat, tapi memiliki banyak sekali makna. Jika hadis tadi dirangkum, hadis yang sepanjang ini tapi saya juga memberikan ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Budah hanya sebagian. Hadis ke-10 ini hanya sebagian, jika hadis aslinya itu sepanjang ini. Tulisannya kecil-kecil dan panjang. Perhatikan bagian merah ini bagian mutawasilul ahzab. Jadi letak dari hadis ini ada di tengah-tengah hadis seperti itu. Masih ada beberapa bagian di awalnya dan masih ada beberapa bagian di panjang dari hadis. Syekh Abdul Fattah Abu Budah sendiri hanya menyampaikan bagian tengah dari hadis ini. Jika kita ringkas bagian tengah dari hadis ini, maka ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan. Ini yang bisa saya rangkum dari hadis ini. Yang pertama yaitu senantiasa bersedih dan berpikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat mutawasilul ahzan atau senantiasa bersedih itu bukan karena kehilangan perkara dunia, namun Rasulullah menaruh perhatian penting pada perkara-perkara besar dan perkara-perkara umat. Kemudian la rohata,
Rasulullah itu tidak terlihat seperti tak kenal istirahat ya. Fokus Rasulullah adalah hidup setelah dunia. Tenang adalah tanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawakal. Jadi meskipun senantiasa berpikir atas urusan-urusan yang besar di masa yang akan datang, tapi bukan berarti kemudian overthinking, gelisah, tidak tenang, cemas, dan seterusnya. Justru berpikir dan tenang, karena di samping mengikhtiarkan sesuatu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jawami'ul kalam atau kalimat yang singkat memiliki makna yang berbobot dan luas. Contohnya tadi, agama adalah nasihat, in lam tastati fasna masita, jika tidak malu maka berbuatlah sekali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berperangai kasar dan hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ketenangan, tidak berasa berusuh dan tidak bertindak ceroboh. Bertindak dengan hati-hati. Yang berikutnya, menghargai nikmat sekecil apapun dan tidak mencelanya. Setiap nikmat merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak perlu untuk disia-siakan apalagi dicela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah marah dalam persoalan dunia. Maka ada satu perkataan yang pernah kami dengar ya, bahwa seandainya Muslim itu berpecah, pastilah karena perkara dunia. Maka sungguh tidak pantas seorang Muslim berpecah. Berbeda boleh, tetapi perbedaan itu membawa perpecahan, itu yang kurang tepat, yang tidak tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membela kebenaran tanpa amarah. Amarah ini hadir lantaran nafsu, sedangkan pembelaan akan kebenaran seharusnya hadir dari akal yang sehat. Beberapa kisah juga, salah satunya Ali bin Abi Thalib yang ketika hendak menghunuskan pedangnya kepada musuhnya, kemudian diludahi oleh lawannya, kemudian Ali bin Abi Thalib mengurungkan niat. Ini menunjukkan bahwa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hadir lantaran amarah, tetapi karena upaya kita menegakkan yang hak dan melawan yang batil, bukan karena emosi atau merasa lebih tinggi atau merasa lebih baik. Dan terakhir, berbicara dengan melibatkan telapaknya. Nah, ini berkaitan dengan public speaking lagi, bahwa berbicara dengan menggerakkan tangan itu juga salah satu kemampuan yang penting. Dan di akhir dari hadis tadi ada perkataan bahwa senyumnya Rasulullah SAW adalah tawanya. Maka ini juga ada tambahan. Berkaitan juga Rasulullah SAW juga sesekali bercanda. Bagian ini juga ingin menjelaskan bahwa mutawasilul ahzan itu bukan berarti kemudian sedih sepanjang waktu ya, galau sepanjang waktu, tidak. Rasulullah juga sesekali bercanda. Ada beberapa hadis. Yang pertama dari riwayat Tirmidzi. Atas ajuzun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang nenek kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, nenek ini berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyudkhilani al-jannah. Berdoalah kepada Allah, tolong doakan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya ini dimasukkan ke dalam surga. Faqala ya ummu fulan, wahai ibunya fulan, innal jannata la tadkhuluha anjus. Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Qalat fawallat tabki. Kemudian nenek-nenek ini kembali dan juga dalam keadaan menangis. Kemudian faqala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya anjus. Katakanlah kepada nenek itu bahwa annaha la tadkhuluha, sesungguhnya dia tidak akan masuk dalam surga itu dalam keadaan wahiyya anjus, dalam keadaan sebagai nenek-nenek. Innallaha ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, faja'alnahunna abkar, kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, uruban atroba, penuh cinta lagi sebaya di usianya.
dalam surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Ya, jadi tadi itu hanya bentuk bercandanya Rasulullah SAW, dan kalau hadis ini dikumpulkan oleh beberapa ulama memang dimasukkan dalam poin Rasulullah SAW sedang bercanda. Oke. Kemudian ada hadis lain, Anna rajulan istahmala Rasulullah SAW. Seorang laki-laki meminta kepada Rasulullah agar dibawa serta di atas tunggangannya. Maksudnya ikut bonceng seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ini hamiluka ala waladinaqah. Baik, aku akan membawamu dengan anak unta. Kemudian faqala ya Rasulullah ma asna'u bi waladinaqah. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, apa yang akan saya perbuat dengan anak unta? Masa saya diajak digonceng dengan anak unta? Faqala Rasulullah, wahal talidu al-ibila ilanmuk. Apakah unta itu tidak dilahirkan dari unta betina? Maksudnya unta yang akan ditunggangi oleh sahabat ini bukankah pasti merupakan anak dari unta betina yang lain? Jadi setiap orang juga anak ya. Kita pasti anak, walaupun sudah dewasa, pasti anak dari bapak ibu kita. Nah, ini juga hadis berkaitan dengan Rasulullah SAW sesekali bercanda. Mutawasilul ahzan atau senantiasa bersedih itu bukan berarti kemudian hidupnya murung ya. Terakhir, penjelasan berkaitan dengan hadis-hadis terkait dengan bercanda tadi. Bahkan ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Ya Rasulullah, engkau itu sering mempercandai kami atau mencandai kami. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, inilah aqulu illa haqqan. Sesungguhnya saya tidaklah berkata kecuali yang benar. Jadi bercanda-bercanda tadi tidak dalam rangka bohong atau menghina dan seterusnya, tapi memang Rasulullah sambil mengatakan atau menyampaikan kebenaran seperti itu. Dan bercanda itu ada manfaatnya, karena orang yang terlalu serius dan selalu terlihat tegang dan kaku, kehidupannya sepertinya sangat penat dan suntuk ya. Maka sesekali bercanda agar tidak memberi pengaruh buruk dalam kehidupan seperti itu. Bahkan Rasulullah juga sesekali bercanda. Sebaliknya, kalau bercandanya berlebihan, orang yang terlalu sering bercanda, maka sebaiknya dia belajar untuk dapat melatih lisannya dan diam hanya berbicara pada hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya Rasulullah pernah menyampaikan sesungguhnya banyak bercanda itu mematikan hati, pemimpul kolba. Maka bercanda ada waktunya, ada masanya, tidak hidup dalam murung terus sehingga perlu sekali bercanda. Sebaliknya juga jangan terlalu banyak bercanda. Layaknya makanan apabila tidak diberi garam maka dia akan terasa hambar, akan tetapi jika terlalu banyak diberikan garam maka tidak enak untuk dimakan. Nah, bercanda itu seperti garam dalam makanan ya, porsinya sedikit saja dalam kehidupan agar hidup ini jadi lebih terasa begitu, tidak hambar seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kami sampaikan jazakumullah khairan, dan semoga kita istiqomah ya dalam menjalankan agenda ini, dan agenda ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Jazakumullah khairan wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pembahasan pada malam hari ini, Bapak Ibu Iwanawat sekalian, oleh Ustadz Evan, di mana tadi ya Rasulullah itu dalam menyampaikan sesuatu tidak tergesa-gesa, nyampainya secara santai gitu. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari pun ketika ngobrol dengan orang gitu ya, kalau tergesa-gesa kita tahu yang ngomongnya cepet gitu ya, itu kan juga komunikasinya jadi yang mendapatkan informasi haho gitu ya. Ngomong apa ini orang gitu ya. Dan dalam perspektif psikologi kognitif di sini juga ada namanya itu cognitive load management gitu. Di mana dalam psikologi kognitif manusia itu memiliki batas kapasitas memori kerja atau working memory gitu.
bagian otak, terutama prefrontal cortex yang memproses informasi baru, itu jika informasi disampaikan terlalu cepat atau tidak terstruktur, otak mengalami cognitive overload dan pesan tidak tersimpan secara efektif gitu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara perlahan, jelas dan teratur, beliau sejatinya mengatur beban kognitif dari penerima informasi tersebut gitu ya, sehingga informasi tersebut dipastikan dapat diterima, kemudian dikodekan bahasanya gitu ya, ke memori kerja dan dipindahkan ke memori jangka panjang gitu. Seperti tadi ya, video yang ditampilkan oleh Ustadz Evan juga di situ dia menjelaskan bahwa diberikan space gitu. Ketika berbicara itu jangan terburu-buru, diberikan space supaya audiens bisa memproses gitu. Sedangkan tadi juga kita juga seringnya ketika memberikan space justru yang memproses informasi itu bukan audiens tapi pembicara gitu ya. Kita sering menggunakan kemudian dan sebagainya gitu ya. Dan itu kan saudara yang sedang berproses pematerinya gitu. Bahkan tadi dicontohkannya diberikan space supaya bisa dicerna lebih dalam oleh audiensnya seperti itu. Kemudian Rasulullah juga dalam menyampaikan informasi diulang ya hingga 3 kali seperti itu. Di sini juga ada spacing and repetition effect gitu. Eh, Sehingga ketika kita mengulang-ulang informasi itu juga akan lebih mudah ketika audiens akan merecall. Recall itu mengingat kembali di masa depan gitu. Ketika, oh iya dulu pernah disampaikan ini nih oleh Rasulullah, dulu pernah disampaikan oleh guru ini nih, diulang sampai 3 kali gitu. Sehingga kita akan lebih cepat dalam proses untuk mengambil informasi tersebut dari memori kita. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Rasulullah zaman dulu yang ngajarin public speaking siapa ya gitu ya, atau beliau yang memiliki uh, mujizat ya, atau mungkin memang beliau ya diberikan kelebihan yang luar biasa ini ya untuk menyampaikan ilmunya sehingga tadi juga dijelaskan supaya lebih mudah dihafalkan. Kenapa perlu dihafalkan ya? Karena itu tadi kita perlu perawi-perawi gitu ya yang bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu Iwanawat sekalian, kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu Iwanawat ada yang ingin bertanya atau mendiskusikan tentang materi pada malam hari ini. Silakan, bisa raise hand, bisa melalui chat, atau bisa langsung on mic ya. Oke, sembari menunggu informasi juga untuk Bapak Ibu Iwanawat sekalian, kita juga sudah menyediakan link ya untuk para hadirin pada malam hari ini untuk bisa melakukan presensi secara online. Link sudah kami kirimkan melalui chat WhatsApp seperti itu. Oke, dari Arafah ya, maksudnya sudah telat. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ilmu yang didapatkan ya oleh Kak Arafah. Nanti juga akan kita share ya untuk rekaman dari pertemuan kita malam hari ini akan kita share juga di link di grup seperti itu. Nanti bisa di review ulang seperti itu. Oke, Insya Allah sudah bisa memahami semua ya yang disampaikan oleh Ustadz Evan tadi, kemudian dari beberapa audiens yang mungkin tadi terlambat, nanti bisa ditunggu link dari tim JFC yang akan kita kirimkan melalui grup WhatsApp supaya teman-teman, supaya Bapak Ibu Iwanawat sekalian nanti bisa mengulang lagi ya untuk mendapatkan kajian secara utuh pada malam hari ini. Seperti itu. Oke, mungkin oke ini ada dari ada pertanyaan Ustadz Evan di kolom chat dari Ibu Tumini Ummu Fatah. Assalamualaikum, izin bertanya, masa Rasulullah mendidik dengan keteladanan, tapi sekarang di era digital sepertinya kurang. Oke, ini pertanyaan atau pernyataan ya? Oke, jadi mungkin ketika mendidik dengan keteladanannya gitu, mungkin di zaman sekarang kurang ada nih sosok yang bisa kita teladani gitu, Ustadz Evan.
Monggo Ustadz Ivan untuk bisa merespon. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya ya. Ini juga sempat kami diskusikan dulu. Saya sebagai mahasiswa di jurusan pendidikan berkaitan dengan manajemen pendidikan, pada waktu itu sempat mendiskusikan ini dengan dosen. Dosen juga sempat menyampaikan berkaitan dengan hal ini. Waktu itu malah belum COVID seperti itu, belum ada virtual seperti ini, dan nuansanya memang ada upaya-upaya agar kuliah itu berjalan melalui jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. Diskusi pada waktu itu bahwa pembelajaran jarak jauh mengurangi banyak hal dalam pembelajaran, dan saya rasa ini juga banyak benarnya, sehingga Rasulullah SAW, jika kita lihat dari sini, adalah mendidik dengan keteladanan, dan itu betul sekali. Tapi sekarang era digital sepertinya kurang, karena jika pembelajaran hanya menggunakan seperti ini saja lewat Zoom dan seterusnya, banyak hal yang tidak terlihat seperti itu. Murid tidak melihat guru sepenuhnya, guru juga tidak melihat murid, gitu ya. Banyak hal yang kita tidak bisa saksikan. Padahal pada zaman itu, sebelum adanya teknologi, para murid itu belajar dengan memperhatikan perilaku dan perilaku atau aktivitas yang dilakukan oleh guru seperti itu. Namun ini bukan berarti pendidikan menjadi semakin merosot ya, atau tidak ada sama sekali. Maka poinnya, pendidikan itu kembali ke lingkungan yang paling bisa dilihat oleh anak-anak, yaitu keluarga. Pendidikan kembali ke keluarga, dan ini menjadi poin penting bahwa keluarga sangat punya peran besar menjadi teladan bagi anak-anaknya. Pada waktu itu diskusinya mengarah seperti itu. Maka Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian, anak-anak itu sangat mudah sekali mendapatkan pengaruh ya. Ya, termasuk kita. Remaja itu sangat mudah sekali mendapatkan pengaruh dari media sosial, dari para influencer di YouTube, dan lain-lain. Maka kita yang paling dekat dengan anak-anak, keluarga yang paling dekat dengan anak-anak, hendaknya bisa memberikan pengaruh yang paling kuat. Jika tidak bisa lewat, tentu saja tidak hanya lewat omongan, tidak hanya lewat nasihat, anaknya dinasehati terus seperti itu. Tapi banyak hal justru melihat dari aktivitas kita atau perilaku kita seperti itu. Nanti ada juga pertanyaan, saya sudah mencontohkan yang baik, tapi kok anaknya masih seperti ini. Nah, sekali lagi juga ini banyak hal yang bisa diupayakan, tidak hanya lewat keteladanan saja seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jazakumullah Ustadz Ivan. Kemudian ada pertanyaan lagi. Tadi sebenarnya sudah lumayan masuk juga ya dari cara mendidik Rasulullah seperti itu, apakah masih relate dengan zaman sekarang gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Ivan. Kemudian ada dari Kak Yun Heri di sini bertanya, Ustadz, mohon penjelasan batasan bercanda yang berlebihan. Itu seperti apa? Fadol Ustadz. Baik, mungkin ini akan kami lengkapi di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan bercanda yang berlebihan. Tetapi dari hadis yang pertama tadi, Rasulullah SAW sudah menyampaikan satu hal. Inilah aqulu illa haqqon, sesungguhnya aku tidak berkata kecuali kebenaran. Maka bercanda yang berlebihan salah satunya adalah bohong. Ya, bohong atau bercanda yang tidak sesuai realitasnya gitu. Nah, saya kurang tahu ini posisinya seperti apa, misalkan menceritakan satu keadaan yang lucu, padahal keadaan itu tidak ada atau tidak dialami. Nah, ini kan berbohong ya. Maka itu yang tidak boleh. Sebagaimana tadi, ketika Rasulullah SAW menyampaikan terkait dengan seorang nenek-nenek yang tidak masuk surga seperti itu kan bercanda ya. Tapi tentu saja bukan kebohongan. Memang nenek-nenek tidak masuk surga karena mereka nanti masuk surga dalam keadaan abekar, dalam keadaan gadis-gadis yang perawan. Nah, jadi salah satu batasannya adalah tidak
berbohong seperti itu dalam bersantai. Adapun poin-poin yang lain saya belum tahu, belum bisa melengkapi hari ini. Mungkin besok pertemuan yang akan datang kami lengkapi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari Kak Devi. Bagaimana penerapan jika menjadi guru TK untuk bisa mengajari dengan murid TK dengan menauladani cara mendidik Rasulullah gitu. Baik, sembari mencari hadis ini, saya juga mencari hadis-hadis berkaitan dengan aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan anak-anak seperti itu. Di antaranya saya mendapatkan hadis, mungkin besok kita lengkapi lagi ya. Ini saya belum bisa menjelaskan dengan detail, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak lomba lari dengan apa namanya Hasan dan juga Husain dan juga anak-anak di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa banyak aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak-anak itu bermain. Jadi bukan kemudian, ayo sini perhatikan, contohlah saya, seperti itu. Tidak, ya. Banyak aktivitas yang sifatnya membangun kelekatan gitu. Ini tentu saya simpulkan sendiri, ya. Nanti jika ada poin-poin yang ulama atau para pakar pendidikan yang menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan ini akan kami sampaikan. Tetapi yang bisa saya pahami dari aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak di usia beliau itu membangun kelekatan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dekat dengan anak muda. Kita mengenal ada 4 Abadilah al-Arba'ah ya, atau 4 orang bernama Abdullah. Mereka ini semuanya adalah anak muda ya, seusia mungkin 13 tahun, anak-anak SMP yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar, salah duanya ya, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Ya. Mereka ini adalah anggota dari Abadilah al-Arba'ah atau 4 orang bernama Abdullah yang merupakan putra-putra dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana penerapan jika menjadi guru TK untuk bisa mengajari murid TK dengan meneladani secara pendidik? Mungkin tidak perlu dengan banyak aktivitas pengajaran, gitu. Lebih banyak membangun kelekatan terlebih dahulu dengan anak TK seperti itu. Dengan harapan jika sudah terbangun aktivitas bermainnya, kelekatannya, bisa menyisipkan sedikit-sedikit teladan kepada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, berarti ketika ada 2 cara ya. Kemarin di awal-awal kita juga mengetahui bahwa Rasulullah itu bisa jadi ketika ada 2 orang dengan pertanyaan yang sama, Rasulullah akan menjawab dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Pemahamannya seperti apa, dan itu nanti akan berbeda respon yang diberikan oleh Rasulullah. Kemudian juga mungkin ini juga bisa jadi metode yang berbeda juga ya dari tingkat usia. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada anak-anak dan juga orang dewasa, pasti juga metodenya akan berbeda juga seperti itu. Oke, kemudian di sini ada Kak Iza sudah resen. Silakan Kak Iza, jika mau menyampaikan secara langsung bisa di on mic. Tes. Assalamualaikum Pak Ustadz, suara saya sudah masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah masuk. Silakan Kak Iza. Ya, baik, izin Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya ini kan tentang mendidik anak ya Pak Ustadz. Tapi karena saya belum menikah dan belum punya anak, jadi mungkin saya agak kurang paham juga kali ya, karena kan belum merasakan juga. Tapi saya waktu itu mulai aware untuk gimana cara ngedidik anak itu ketika saya pertama kali punya ponakan gitu. Minimal ponakan saya jangan sampai kayak tetangganya gitu yang ya mohon maaf ngomong kasar gitu, padahal masih kecil-kecil gitu Pak Ustadz. Nah, tapi saya kan agak bingung nih ketika dia main sama anak tetangga, itu kan saya waktu itu, saya jarang sih ke rumahnya, cuma ketika saya ke rumah dia,
Terus kan saya kaget ya, maksudnya kayak itu kan bisa menginfluence yang tidak baik gitu ya Pak Ustadz. Tapi akhirnya kan menimbulkan pertanyaan di ponakan saya, "Kenapa kenapa kita harus pulang?" Katanya, "Kenapa nggak boleh main? Kenapa ini, kenapa itu?" Tapi karena saya waktu itu nggak ngerti kan parenting yang baik itu gimana segala macam, saya cuma bilang, "Kalau ada orang yang tidak bisa berkata baik, sebaiknya kita jangan berteman sama orang seperti itu," kata saya. Karena saya nggak tahu Pak Ustadz cara nyampaikannya gimana gitu, saya bener-bener yang mentok banget gitu, saya nggak tahu Pak Ustadz. Tapi intinya saya cuma bilang, "Kalau teman kamu tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik jangan keseringan main sama mereka, takutnya nanti kamu juga kayak gitu." Tapi akhirnya nimbul lagi pertanyaan ke orang tuanya. Jadi kayak, "Mih, kok Anti bilang katanya nggak boleh temenan sama orang yang begini-begini," gitu kan. Itu saya bener-bener nggak tahu juga Pak Ustadz, tapi ya memang kan ya umi abinya yang which is kakak-kakak saya kan juga bilang, "Ya benar kata Anti, cuma ya mungkin begini-begini." Nah kan saya nggak paham nih Pak Ustadz, cuma saya bener-bener minimal jangan sampai ponakan saya kayak begitu gitu loh, tapi saya nggak tahu nih caranya gimana. Itu mungkin mohon boleh, mungkin dijelaskan Pak Ustadz. Terus yang kedua, kalau misalnya kayak ya nggak perlu yang ketika saya dengan keponakan saya lah, misal ketika saya di masjid, apa di jalan, apalagi musafir gitu ya Pak Ustadz. Tapi kan pasti dimanapun pasti ada anak kecil nih Pak Ustadz. Nah, itu pasti masalahnya sama lagi Pak Ustadz. Ya kata-kata yang tidak terkontrol segala macam, tapi kan kita yang maksudnya yang dari kecil kalau ngomong misal mohon maaf ngomong gitu ya Pak Ustadz, ngomong binatang aja kayaknya kayak langsung kena tabuk gitu kan. Kan jadi ketika kita mendengar anak kecil ngomong yang udah sampai separah itu kan kita jadi syok sendiri, kok gitu kan. Nah, tapi minimal gitu, saya itu kayak pengen gitu ketika menemukan anak-anak yang seperti itu, minimal banget adalah kontribusi saya itu bisa menyampaikan ke mereka gimana untuk mengurangi intensitas mereka untuk berbicara yang tidak baik itu. Tapi saya juga masih nggak tahu gimana nih Pak Ustadz. Nah itu kira-kira gimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya ini langsung saja berkaitan dengan ucapan kotor atau kata-kata kasar ya. Ini memang jadi masalah bersama seperti itu. Dan saya rasa bukan cuma Mbak Iza saja ya, banyak orang mengalami kegalauan ini. Satu, kita perlu melakukan analisis. Ya. Kalau perlu menganalisis, kita menganalisis. Sebenarnya dari mana sih kata-kata kotor ini berasal? Pun kita bisa menyelamatkan anak atau orang terdekat kita, tapi orang-orang di sekitarnya atau anak-anak di sekitarnya masih melakukan hal demikian. Jadi analisisnya itu bukan pada masalah di anak-anak di sekitar kita, tapi ada yang lebih besar dari itu. Salah satu yang menjadi pengamatan saya sendiri ya, jadi ini sangat subjektif sekali, yaitu dari influencer ya, atau konten kreator yang ditonton oleh anak-anak. Mereka yang misalkan anak-anak yang suka main game, dia akan nonton para influencer atau pemain game yang dalam dalam tontonannya ketika dia bermain itu mengucapkan kata-kata kasar tersebut seperti itu. Dan inilah yang menginfluence anak-anak kita. Dan ucapan kasar itu sangat mudah untuk ditiru. Ya, sangat mudah untuk ditiru. Respon yang bersifat otomatis, respon yang bersifat otomatis dan kadang-kadang secara tidak sadar. Beda dengan perkataan yang bukan kasar, ya. Itu kan ada waktu untuk memproses dulu. Tapi kata-kata kasar itu bisa sifatnya otomatis. Sedang kesal, sedang marah, itu otomatis keluar ucapan tersebut. Maka yang kedua kita pahami bahwa pendidikan itu pada akhirnya Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian tidak hanya tugas orang tua dan sekolah. Oke. Tidak hanya tugas dua itu, lingkungan yang poin juga sangat berpengaruh. Sehingga banyak ya, bahkan beberapa orang yang saya amati yang sangat peduli dengan pendidikan itu untuk memilih tempat tinggal saja di mana mereka mau ngontrak, di mana mereka mau tinggal, itu surveinya tidak hanya harga dan tempat tinggalnya, tetapi bagaimana lingkungan anak-anak di sekitar situ itu bagaimana mainnya, ya. Kemudian apa yang sering diucapkan anak-anak tersebut dan seterusnya. Sehingga saya pernah menemui beberapa orang yang demikian, ya, yaitu melakukan
survei untuk tempat tinggal sampai ke lingkungan sekitar. Karena tadi salah satu faktor dalam pendidikan yang penting juga berkaitan dengan lingkungan. Kemudian bagaimana menjelaskan ini ke anak ya, untuk anak yang memang sudah bisa dijelaskan disampaikan saja, bukan tidak berteman ya, tapi kita sampaikan bahwa di situ ada ucapan-ucapan yang tidak baik dan kita jelaskan secara gamblang bahwa ucapan tersebut tidak baik. Kamu kalau apa namanya boleh berteman dengan dia, bisa nggak tidak meniru atau mengucapkan perkataan-perkataan tersebut. Itu sifatnya mempengaruhi ya, seperti itu. Tapi kalau apa namanya memang masih sangat muda atau usianya TK dan seterusnya, memang lebih baik walau alam cara terbaiknya seperti apa, dihindarkan atau ditarik seperti itu. Kemudian yang kedua, di jalan atau di rest area atau di tempat-tempat tertentu yang dimana kita sedang lewat di dalamnya, memang kadang-kadang kita temui juga ada ucapan-ucapan yang demikian seperti itu. Maka bagaimana kita kontribusi kita sebaiknya, jika ada orang tuanya, maka ucapan yang terbaik atau nasihat terbaik adalah kepada orang tuanya, bukan kepada anak tersebut, gitu. Karena khawatirnya misalkan di masjid, kemudian kita nasihati anak tersebut tanpa kita mengenal terlebih dahulu atau membangun kelekatan terlebih dahulu, khawatirnya malah jadi terlihat apa namanya marah-marah, anak-anak jadi takut untuk ke masjid dan seterusnya. Ya walaupun kita dengan bahasa yang baik, khawatirnya membuat anak tidak nyaman seperti itu. Atau bisa kita bangun kelekatan terlebih dahulu, misalkan kita jajanin es krim, tapi kita sampaikan satu nasihat saja untuk es krim hari ini, yaitu jangan ucapan-ucapan buruk. Walaupun satu nasihat itu kadang-kadang ya hanya kontribusi paling minimal ya. Saya juga memperhatikan beberapa kali, misalkan untuk urusan ucapan kotor itu beberapa sekolah itu menempelkan poster. Poster bunyinya ucapan kotor itu tidak baik atau yang serupa dengannya. Jaga lisanmu seperti itu. Poster itu dibaca oleh anak-anak, saya yakin dibaca, tapi pengaruhnya itu yang juga kami masih perlu di apa ya, perlu di uh, perhitungkan seperti itu. Lebih banyak memang lingkungan, ya, lebih banyak memang lingkungan. Maka dari itu Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, salah satu poin penting dalam pendidikan tidak hanya dari orang tua dan sekolah, ya, apalagi anak usia remaja itu sudah bukan dua hal itu kelekatan. Anak-anak remaja itu kelekatannya dengan teman-teman. Maka sangat penting kita untuk memilih lingkungan terbaik untuk anak-anak itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oke, baik. Begitu, Ge. Bapak Ibu Iwan sekalian, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dan keluarga kita. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini tentang belajar mendidik dari teladan terbaik, episode keempat ya, Bincang Buku Muhammad Sang Guru, yang diselenggarakan oleh Jogja Family Center, didukung oleh PPM Nur Baitur Rahman, Ngaji Bareng, Edutasia, kemudian Iklon, Kitamart, Rumah Mesin, Zikron Studio, Wonderful Umroh, dan juga Rihal. Nanti misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan, boleh ya, Bapak Ibu Iwan sekalian bisa disampaikan di grup, kita diskusikan bersama. Kemudian mengingatkan kembali, kita sudah menyediakan link untuk melakukan presensi online di grup, dan juga nanti akan kami kirimkan juga link yang menyertakan rekaman-rekaman video kita pertemuan dari yang pertama hingga saat ini dan kedepannya, sehingga Bapak Ibu Iwan sekalian bisa mengulang kembali jika tadi ada yang terlambat dan sebagainya. Gitu. Uh, Alhamdulillah, mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kemudian kesehatan, dan bisa bertemu di episode-episode belajar mendidik dari teladan terbaik ke depannya. Kami dari tim Jogja Family Center undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.